Shalom Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya akan membawakan senjata iman mengenai firman Tuhan di Amsal 19 ayat 21 yang berbunyi, "Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana." Di sini kita sebagai manusia pasti kita memiliki banyak rancangan, banyak keinginan di dalam hidup kita. Dan kita juga tahu kita tidak bisa mencapai itu kecuali Tuhan yang berkehendak. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana caranya agar rancangan-rancangan yang di hati kita itu Tuhan berkenan untuk melaksanakannya. Sesuai di Amsal 16 ayat 3, "Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu." Apabila perbuatan kita serahkan kepada Tuhan, maka segala rencana kita akan terlaksana. Menyerahkan di sini artinya memberikan apa yang semua kita pikirkan ke tangan Tuhan. Dengan begitu, Tuhan akan melaksanakan segala rencana kita. Sesuai janji Tuhan yang terdapat di Yesaya 41 ayat 10, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Jangan takut pada apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan. Kalau kita menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Dan di sini juga Tuhan berkata, Dia akan memegang tangan kanan kita dan membawa kita kemenangan. Sudah jelas apabila tangan kita dipegang oleh tangan kanannya Tuhan, maka persentasi untuk kita terjatuh itu sangat sedikit, bahkan hampir tidak mungkin gitu, sangat minim. Jadi kita intinya percaya aja apabila kita sudah menyerahkan segala perbuatan kita kepada Tuhan, maka kita harus yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Maka setelah kita menyerahkan segala perbuatan kita harus yakin kalau Tuhan pasti akan menolong. Setelah kita percaya dan yakin Tuhan akan menolong, nanti Tuhan akan memberitahu kita. Tuhan akan memberitahu kita harus melakukan apa dan berbuat apa untuk mencapai yang udah kita rencanain di dalam hati kita tadi. Misalnya nih, pengen punya motor gitu, terus kita serahkan nih sama Tuhan, saya pengen punya motor. Kemudian kita percaya Tuhan pasti akan menolong. Nanti Tuhan akan memberitahu kita, kalau kamu pengen motor, maka kamu harus ngelakuin A gitu. Tapi jangan sampai kalau Tuhan menyuruh kita melakukan A, tapi yang kita lakuin malah yang B gitu. Nah, itu sama dengan kita tidak mengandalkan Tuhan. Sudah diingatkan di dalam Alkitab Yohanes 15, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jadi apabila keinginan atau rancangan kita ingin dilaksanakan oleh Tuhan, maka kita tidak boleh jauh dari pokoknya. Karena ranting itu bisa berbuah dan berbunga apabila dia menyatu dengan
pokok atau pohon tersebut. Apabila ranting itu sudah patah dan dia tidak menempel lagi pada pokok, maka ranting itu tidak akan berguna sama sekali. Karena bukan kita yang kuat, tetapi Tuhan yang mempermudah sebenarnya. Bukan kita yang mampu, tapi Tuhan yang menolong. Bukan kita yang pintar, tapi Tuhan yang akan memberikan. Saya mau bersaksi, semenjak COVID itu saya tidak bekerja dan agak susah untuk mencari pekerjaan. Akhirnya pada suatu hari saya berdoa sama Tuhan, saya meminta pertolongan. Akhirnya Tuhan menolong dan memberikan saya pekerjaan di salah satu perusahaan. Tetapi perusahaannya itu di luar ekspektasi saya. Apa yang saya kerjakan upahnya tidak sesuai. Saya berpikir mungkin Tuhan memang sengaja meletakkan saya di perusahaan tersebut gitu untuk mengubah sifat atau cara berpikir saya. Tapi semakin lama tidak betah di tempat kerjaan saya. Akhirnya saya mencoba lagi meminta kepada Tuhan upah dan yang saya kerjakan itu adil seperti itu. Dan seiring berjalannya waktu, tiba-tiba ada seseorang yang menawarkan lowongan. Akhirnya saya mencoba untuk melamar ke perusahaan tersebut. Beberapa hari melamar, akhirnya saya dipanggil untuk psikotes. Setelah psikotes, saya dihubungi lagi untuk melakukan interview awal. Dan akhirnya saya lolos. Dan akhirnya saya lanjut ke interview kedua. Nah, pada saat interview yang terakhir, itu saya kan dalam keadaan posisi masih bekerja. Saya ingin mengambil jam istirahat saya untuk melakukan interview tersebut. Tetapi karena tempat kerja saya ada 2 shift kan, yang shift keduanya itu masuknya di jam 12 siang. Namun teman saya ini yang biasanya dia kalau telat tuh hanya 15 menit, ternyata sampai jam setengah 1 juga belum datang. Saya sudah mulai panik dan cemas. Terus saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan kalau memang ini pekerjaan dari Engkau, tolong lancarkan segalanya. Tapi kalau memang pekerjaan ini bukan dari Engkau, maka tidak apa, digagalkan saja. Setelah saya berdoa tidak lama, teman saya datang. Saya langsung pergi keluar untuk istirahat dan melakukan interview. Setelah beberapa lama, akhirnya saya dihubungin dan puji Tuhan saya keterima. Saya merasa bersyukur sekali. Kita memang mempunyai rancangan di hidup kita, tetapi karena kita sudah berserah, terus kita percaya dan yakin kalau Tuhan akan menolong, Tuhan pasti akan memberikan jalan. Kita harus selalu melekat di Tuhan, agar apa yang kita rancangkan di hati kita, apa yang kita inginkan, akan dilaksanakan oleh Tuhan. Jadi setelah saya diterima di perusahaan yang baru, kemudian di tanggal 16 sampai 18 September itu kan ada retreat untuk pemuda. Nah, saya ingin sekali ikut retreat tersebut. Tetapi saya berpikir saya kan baru masuk perusahaan ini. Jadi saya agak takut untuk meminta izin karena di awal perjanjian kerjanya Sabtu Minggu itu sangat dilarang untuk libur. Kemudian akhirnya saya berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan, saya bilang, saya mau ikut retreat gitu. Tolong Tuhan bantu atur jadwalnya agar saya bisa ikut retreat. Ternyata setelah jadwal off keluar untuk September, ternyata saya off di tanggal 16. Kemudian akhirnya saya mencoba untuk izin ke atasan saya untuk tukar off. Jadi hari Jumat saya masuk dan hari Sabtunya saya off. Ternyata setelah saya meminta izin, puji Tuhan atasan saya mau mengizinkan. Itu saya benar-benar kaget gitu. Ternyata pertolongan Tuhan itu nyata. Dan saya menyadari kalau Tuhan sudah bekerja, maka tidak ada yang mustahil.
Terima kasih telah mendengarkan, kiranya Tuhan Yesus memberkati.